Hai semuanya, hari ini kita mau bahas tentang soal yang diambil dari materi vektor, khususnya untuk penguraian vektor. Nah, penguraian vektor itu kita kerjakan itu adalah ketika ada vektor yang dia tidak tepat berada di sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi dia membentuk sudut terhadap sumbu X ataupun terhadap sumbu Y. Nah, ini perlu kita uraikan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita berikan dulu nama untuk vektor yang pertama. Ya, kita anggap ini adalah vektor pertama. Ini adalah vektor kedua dan ini adalah vektor ketiga. Oke, teman-teman. Yang perlu kita lakukan pertama sekali itu adalah menguraikannya terhadap sumbu-sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari yang F1. Oke, di sini ada F1, kita uraikan terhadap sumbu X, yaitu F1X. Nah, kalau F1X, dia mengapit sudut 60. Ingat, kalau mengapit sudut kita menggunakan cos. Berarti F1X itu adalah F1 dikali dengan cos 60. Nah, F1 itu berapa nilainya? 3. Cos 60 setengah. Sehingga F1X nilainya adalah 3/2 Newton. Oke, sekarang kita uraikan terhadap sumbu Y. Ini dia F1Y. Nah, kalau dia F1X sudah pakai cos, berarti F1Y itu pakai sin, ya. Berarti F1Y itu adalah F1 dikali dengan sin 60. Nah, F1 tadi 3, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti jawabannya adalah 3/2 akar 3 Newton. Oke, sekarang kita masuk ke F2. Nah, kita uraikan dulu terhadap sumbu X. Nah, ini dia F2X. Ya, F2X. Berapa F2X? Nah, berarti F2X karena dia mengapit sudut, maka menggunakan cos. Berarti F2 dikali dengan cos 60. F2 sebesar 6, cos 60 setengah, berarti 6 kali setengah adalah 3 Newton. Oke, sekarang kita uraikan dia terhadap sumbu Y. F2Y. Nah, ini adalah F2Y. Bagaimana F2Y? Karena dia tidak mengapit sudut theta, sehingga dia menggunakan sin. F2 dikali sin 60. F2 bernilai 6, sin 60 itu setengah akar 3. Sehingga jawabannya adalah 3 akar 3 Newton. Nah, perlu diketahui bahwa F2Y ini itu bernilai negatif. Kenapa, teman-teman? Karena dia berada di sumbu Y negatif. Nah, kemudian kita kembali lihat vektor yang satu lagi. Nah, di sini F3 dia sudah tepat berada di sumbu X, sehingga ini adalah F3X yang besarnya 3 Newton. Oke, sekarang kita tinggal komponenkan, jumlahkan berapa jumlah vektor-vektor yang berada di komponen X, di sumbu X, ya. Di sumbu X tadi itu ada F1X dan juga ditambah F2X dikurang F3X. Nah, kita tinggal jumlahkan. F1X tadi itu adalah 3/2. F2X itu adalah 3. Dan F3X itu adalah 3. Nah, sehingga ini bisa kita dapatkan nilainya adalah 3/2 Newton. Oke, sekarang kita lihat untuk di sumbu Y. Di sumbu Y tadi ada 2, ya. Ada F1Y dan dikurang F2Y. Ya.
Oke, F1Y tadi nilainya adalah 3/2 akar 3. 3/2 akar 3 dikurang dengan 3 akar 3. Oke, nah ini berapa ya? Berarti kita samakan penyebut. Ini 3/2 akar 3 dikurang 6/2 akar 3. Sehingga min 3/2 akar 3 Newton. Oke, kita sudah dapat untuk elemen atau komponen-komponen jumlahnya pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita tinggal masuk ke rumus untuk resultan vektornya, di mana resultan vektor itu adalah sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Oke, berapa tadi jumlah untuk komponen di sumbu X? Itu adalah 3/2. Berarti 3/2 kuadrat ditambah min 3/2 akar 3 dikuadratkan. Oke, 3/2 kuadrat itu sama dengan 9/4 ditambah min 3/2 kuadrat itu adalah sama ya, 9/4. Min dikali min itu plus. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Nah, akar 9 itu adalah 3, berarti ini dikali dengan 3. Oke, akar 9/4 ditambah 9 kali 3, 27/4. Berarti sudah sama penyebutnya, kita tinggal jumlahkan. 9 tambah 27 itu adalah 36/4. Sehingga kita bisa akarkan. Akar 36 berapa teman-teman? Akar 36 itu adalah 6. Dan akar 4 itu adalah 2. Sehingga 6 bagi 2 itu adalah 3 Newton. Oke, selesai teman-teman. Jadi resultan ketiga gaya tersebut itu adalah bernilai 3 Newton. 3 Newton.